Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur-dulur semua, teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyebab kandang itu bau atau faktor-faktor yang biasanya membuat kandang itu bau. Nah, itu akan coba saya bahas berdasarkan pengalaman saya dan beberapa teman-teman ya. Oke, akan langsung aja kita mulai pembahasannya. Yang pertama, penyebab paling utama kandang itu bau itu adalah ini ya. Becek, bukan becek ya, maksudnya ada endapan yang basah antara urin dan juga campur kotorannya itu loh. Jadi biasanya kan nggak langsung kering lah, yang basah ini yang biasanya menyebabkan bau. Contohnya kayak ini agak nggak langsung turun ke bawah kotorannya ya, jadi ada basah-basahnya ini yang menyebabkan bau. Terus ini juga, nah itu yang menyebabkan bau, biasanya faktor utama. Biasanya sering terjadi itu di longkeng ini, di tempat jatuhnya urin dari atas ke bawah itu biasanya kesangkut tumpukan cemendil itu ya, kotorannya itu loh. Atau kalau masih makan rumput, kesangkut rumputnya biasanya, jadi mengendap. Lah ini yang menyebabkan bau, lumayan bau ya kalau ada endapannya seperti ini. Terus biasanya lagi posisinya itu di dalam sana. Nah di dalam sana kadang kan ada yang tataannya ini tuh nggak rata, terus air kencingnya itu ngecembeng atau berhenti di sana, ada sisa airnya nggak turun semua, ada sisa di sana. Nah itu biasanya yang menyebabkan bau di situ. Terus kalau enggak ya ada kebocoran di ujung sana, di ujung lambar ini loh. Di ujung sana biasanya ada yang suka bocor kalau udah kropos dasar belakangnya itu, belakangnya ini kan ada bambunya biasanya, atau ada apa kayunya ya, atau ram lah buat tataan itu loh biar rata. Kadang kalau ada yang rusak itu suka ngedelong. Lah itu menyebabkan air nggak mengalir ke bawah semua ya, jadi sebagian ada yang tersisa di situ, jadinya becek atau ngecembeng ya. Lah itu menyebabkan bau biasanya. Terus setelah itu, selain itu ya, ada juga sirkulasi udara seperti yang video dulu ya. Tips agar kandang tidak bau itu kan salah satunya sirkulasi udara. Nah itu biasanya kalau yang kandangnya rapet biasanya cenderung agak bau. Tapi itu juga tergantung perawatan ya. Kalau orangnya rajin dibersihkan, terus memenuhi kriterianya, misalkan kayak dikasih E4 itu biasanya mengurangi bau. Tapi alangkah lebih baiknya memang ruangannya itu, sirkulasi udaranya itu diperhatikan. Itu benar-benar berpengaruh ya untuk bau atau tidaknya sebuah kandang. Terus juga dari segi pakan, kemarin juga sudah dibahas ya, seperti kangkung dan juga ampas tahu ya, itu benar-benar berdampak juga, begitu terasa ya, berdampak banget. Perbedaan baunya itu terasa ya, dikasih makan por, rumput, atau dikasih makan kangkung dan ampas tahu, itu urinya benar-benar baunya bisa tercium menyengat ya, begitu menyengat. Itu salah satu, itu beberapa hal yang biasanya menyebabkan kandang itu bau. Jadi ini biasanya kita konteksnya ke kandang kelinci ya. Kalau untuk ke kandang kayak marmut, terus marmut sama kelinci ya kurang lebih sama ya. Mungkin kalau ke kandang kalkun atau ke unggas-unggas lain mungkin beda konteks dan pembahasannya ya, kurang lebihnya sama, tapi mungkin tetap ada perbedaan karena ayam kan nggak kencing. Kalau kelinci ini kan kencingnya, yang paling bau itu kencingnya. Nah itu di situ. Marmut juga kurang lebih sama kelinci ya, karena kencing juga. Lah ini kandangnya masih kotor karena belum saya bersihkan. Ini terus terang saja 2 hari kayaknya nggak saya bersihkan karena agak sibuk ya. Terus kelincinya kan dikit, jadi saya mikirnya nanti aja sekalian 2 hari. Jangan ditiru ya, kalau bisa sering-sering dibersihkan. Jadi seperti itu ya. Terus ini urinnya ini
kalau bisa jangan ditampung lama-lama. Kalau misalkan udah sekiranya udah agak bau, diangkat aja, dipindahkan. Soalnya semakin lama ditampung ini semakin bau urin ini semakin bau. Jadi kalau bisa, kalau urinnya udah mulai agak bau itu langsung dipindahkan. Biasanya kalau mau yang fermentasi untuk nyemprot pertanian itu ditaruh di drum ya, atau di botol-botol minuman air mineral yang 1,5 liter itu bisa, tinggal nanti difermentasi biasanya pakai tetes tebu dan juga E4. Itu nanti bisa digunakan lah, dimanfaatkan untuk pertanian. Mungkin nanti next video ya kita akan coba sama-sama belajar membuat fermentasi dari ini urin kelinci ini menjadi diaplikasikan untuk pertanian, disemprotkan di tanaman ya. Mungkin nanti next video insya Allah ya, kapan-kapan. Oke, mungkin sekian dulu pembahasannya tentang hal-hal yang menyebabkan kandang itu bau. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan penyebabnya apalagi, bisa dituliskan di kolom komentar sambil kita belajar bareng. Oh ya, ini sambil kita review kelinci sedikit ya. Jadi ini saya kemarin baru dapat setoran. Ini kelinci New Zealand. Ini New Zealand betina. Nah, ini New Zealand betina udah saya kawinkan, suaranya jadi kruk sedikit. Ini lokal, yang di video kemarin masih ada ya, ini belum laku karena nggak ada jantannya. Ini baru aja tak kawinkan sama New Zealand, itu jantan tak silangkan ya. Ini Haila, ini udah agak ya, yang kemarin gudikan itu loh. Ini udah tak obati, udah mendingan rontok. Terus ini anakan kelinci lokal. Ini kata pemiliknya lokal, ini saya juga dapat juga di story ya. Ini lokal, katanya sih bapaknya jantan terus betinanya lokal, jadinya kok seperti ini. Ini mirip kelinci lokal Jawa ya. Ini nyebutnya kelinci apa ini? Silangan-silangan semua. Ini juga New Zealand. Ini saya dapat juga kemarin bareng yang putih tadi itu loh. Ini gudiken. Itu gudiken ya. Oh iya, saya udah sempat bilang ya di video yang sebelumnya ya, mau buat konten ngobatin kelinci, ramuannya apa aja. Cuman belum kesampaian ya. Jadi mungkin kapan-kapan insya Allah lah saya buatkan videonya cara ngobatin kelinci yang gatal atau gudikan ini. Jadi saya itu kadang memang di story kelinci yang gatal-gatal gini, terus nanti saya obati sendiri. Nah kayak gini. Ini kan gatalnya lumayan, aduh nggak fokus ya. Ini lumayan banyak ya. Saya buka kandangnya ya. Ini udah sampai ke kaki juga ini. Itu gudiknya banyak ya. Namanya gudik, kalau di sini namanya gudik. Nah itu, ini nanti insya Allah 2-3 harian sembuh. Rontok ya, maksudnya sembuhnya itu rontok. Tetap nanti ada pemulihan kayak numbuhin bulu lagi itu. Nanti pada botak bulunya, biasanya di dekat kupingnya itu loh, yang bekas gudiknya itu bulunya pada rontok. Nah ini kurus juga, nanti insya Allah saya obati ya, biar untuk penyembuhan. Ini juga belum tak bersihkan kandangnya. Nanti insya Allah saya bersihkan ini. Ini baru sempet ya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah nonton videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Kalau ada perbedaan pendapat atau ada masukan-masukan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Terus soal tips-tips tadi, bukan tips-tips ya, soal tadi penyebab kandang bau itu. Kalau teman-teman punya tambahan lagi, penyebabnya ada tambahan lagi kayak apalagi bisa dituliskan di kolom komentar biar kita sama-sama belajar ya. Terus kalau untuk ada lagi ya tambahan solusinya, ini solusi penting yang soal ini becek ini ya. Ini biasanya kalau saya bersihkan dulu kandangnya. Setelah saya bersihkan tuh saya siram air dicampur pewangi. Saya pakai biasanya Molto. Saya pokoknya pewangi sembarang ya, sembarang aja pewangi. Ini bersihkan dulu, terus pewangi saya campur air putih, saya siramkan di bawahnya ya, bukan atasnya, saya siramkan di bawahnya ini. Jadi ininya itu bersih nanti, apanya kotorannya itu bersih, nggak cuma
airnya mengalir terus kering aja. Biasanya kalau kalau apa namanya, kalau disaponi ya, kalau dibersihkan gini aja itu masih ada sisa-sisa hitam-hitamnya itu loh. Tapi kalau udah kasih pewangi terus disapu gini itu jadi bersih, jadi nggak bau. Biasanya itu saya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap seluruh.